Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, pada kali ini kita akan coba membahas dari soal penilaian tengah semester kemarin ya. Kita coba ini aja. Oke ya. Kita coba ya. Ini kita mulai dari pembahasan dari kemarin ujian kemarin agar kalian bisa mengetahui mana saja yang perlu diperhatikan atau perlu dijawab ya. Ini yang pertama, untuk menampilkan file yang berbentuk gambar pada icon view pada Microsoft Explorer itu adalah thumbnail. Thumbnail itu kalau detail itu dia seperti ini. Ini detail, ini view. Ini ada large icon, large. Nah, kalau detail seperti ini, kalau yang gambar itu dia adalah thumbnail. Oke ya. Untuk yang kedua, untuk mengatur batas tulisan kanan kiri bawah pada Microsoft Word disebut. Nah, untuk itu ya. Pada Microsoft Word untuk mengetahui batas atas dan bawah itu namanya margin. Menu margin itu ada di layout seperti ini. Nah, ini margin. Nah, margin ini untuk lebih detailnya sih kita biasanya size ini, kemudian more paper. Nah, ini margin. Margin ini digunakan untuk membuat batas atas, top itu atas, left itu kanan, bottom bawah, right kiri ya. Ini untuk batasan penulisan seperti ini. Ini namanya margin ya. Nah, ini setelah kita oke, nah maka dia di sini batas penulisannya di sini 4, di atas 4, ini sebelah kiri. Ini ya, penggarisnya ini 4, ini 4. Ini 4 ya. Kemudian ini 3. Itu namanya margin. Oke, kita lanjut. Margin. Back margin. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan penomoran halaman secara otomatis disebut. Nah, untuk memberikan nomor halaman, ini baru ada satu halaman ya. Kita contohkan langsung aja. Option advance, show tag boundaries, show tag. Nah, ini untuk tadi ya. Nah, ini untuk memberikan number penomoran, kita bisa pakai pada layout, kemudian pack number. Sebentar, pack number. Nah, ini di sini ada pack number. Ini di pack number itu dia mau di atas, top of pack, nomornya itu di atas ada menu di kanan, di tengah, kemudian di sebagian kiri. Kemudian ini yang bottom bawah, pack margin. Nah, ini ya pack number ya, untuk memberikan penomoran. Bottom, kita pilih bottom seperti ini. Nah, udah kita close. Nah, ini maka dia sekarang sudah ada nomornya ini ya. Ini halaman 1, halaman 2. Pack number, untuk memberikan penomoran halaman secara otomatis, namanya pack number. Kemudian pada Microsoft Explorer terdapat keterangan name.
Fungsi dari metode modif adalah that modified tipe size berfungsi untuk mode modified adalah untuk menunjukkan tanggal, menunjukkan nama, ukuran, tanggal, menunjukkan tanggal pembuatan. Seperti ini ya. Kemudian ekstensi dari file Microsoft Excel. Nah, file-file Microsoft Excel itu dia di bawahnya adalah view detail. Untuk Microsoft Excel itu adalah XLS ya. Di sini tidak ada, belum kelihatan. XLS untuk Microsoft Excel itu XLS. Kemudian untuk DOC itu untuk Microsoft Word, PPT itu dia untuk presentasi, Microsoft PowerPoint itu PDF itu yang untuk PDF. Kalau EXT ini kurang tahu ya. Nih. Kemudian lanjut, untuk mengganti nama dokumen latihan 1.doc menjadi latihan /1doc maka digunakan itu adalah rename ya. Misalnya seperti ini. PTS ini untuk mengubah namanya kita bisa menggunakan rename. Nah, setelah jadi seperti ini kita lihat. Ini ya, jadinya dia adalah rename. Untuk mengganti nama itu adalah rename. Kemudian metode pemindahan file ke folder lainnya dengan cara klik file yang bersangkutan dengan lepas kemudian bawa folder yang dikehendaki. Nah, ini adalah namanya drag and drop. Nah, jadinya seperti ini. Ketika dia dipindah mau ke drive mana, ini tinggal kita pilih filenya, kemudian kita mau taruh di mana, picture apa-apa. Nah, itu namanya drag and drop. Drag and drop seperti ini. Kemudian menu change case merubah kata menjadi huruf kapital semua ya. Ini misalnya contoh atau misalnya nah ini perlu ketelitian ya. Ini change case itu digunakan untuk merubah dari kapital ataupun ke yang kecil ya, huruf besar maupun huruf kecil. Ini kalau kita besar semua itu namanya uppercase, kalau kecil semuanya lowercase. Nah, ini pada pilihannya tadi huruf menjadi kapital maka dia adalah apa tadi, ini ya, uppercase. Ada enggak ya? Tidak ada saja. Uppercase ya, ini uppercase. Kemudian kombinasi tombol cepat keyboard untuk perintah cut. Nah, perintah cut kita gunakan ini cut. Ketika kita sorot maka tombol cut, maka dia akan muncul cut. Kemudian Ctrl plus X. Jadinya jawabannya adalah untuk tombol cepat adalah plus X. Nah, ini cut. Cara untuk menutup jendela Windows Explorer adalah Ctrl A. Ctrl F4 ya. Kita coba. Oh, berarti di file close. File, ini kita klik file, kemudian kita close. Nah, seperti ini, file close. Untuk menutup semua aplikasi kita bisa tetap menggunakan file close, itu rata-rata bisa. Pada lembar discover berfungsi untuk mengetahui nama dokumen yang sedang aktif adalah, nah ini misalnya ini adalah namanya dokumen 1 itu adalah title bar. Title bar namanya, title itu adalah pemberian nama ya. Kemudian untuk memudah mencari file, pilih pemerintah
Untuk memudah pencarian file itu adalah search. Rename itu mengganti nama, search itu pencari, find, search. Find sama search mungkin, tapi search lebih ke search ya. Sortir ini untuk short, membuat folder bukan ya, ini search pencarian. Kemudian menu untuk kembali ke pemerintah sebelumnya, dari sebelah saya ulas beberapa kali ya. Undo, kalau undo itu adalah mengembalikan ke perintah sebelumnya. Undo, kalau redo adalah kita sudah undo kemudian kita baru bisa meredo. Pada Microsoft Word untuk menampilkan dan menyembunyikan toolbar standar, langkahnya adalah untuk menyembunyikan view. Ini ya, klik menu view, pilih toolbar, kemudian klik standar. Kemudian selanjutnya adalah Microsoft Word untuk mengatur kertas menggunakan menu Page Setup ya. Untuk mengatur kertas Page Setup. Page Setup itu menunya ada di sini ya. Layout ini Page Setup. Nah, ini di sini Page Setup. Kita mau ukuran kertas, mau buat kertas itu miring atau landscape atau portrait. Landscape itu berarti dia adalah miring, kemudian untuk portrait itu adalah berdiri ya. Ini menunya adalah Page Setup. Page Setup. Ini file Page Setup ya. Pada Microsoft Word, perintah untuk memberi tanda bagian depan paragraf adalah dalam Microsoft Word, perintah untuk memberi tanda bagian depan paragraf adalah paragraf itu alignment ya. Alignment itu paragraf itu yang menjorok itu lah. Yang ini alignment. Ini alignment ya. Kemudian pada Microsoft Word terdapat fasilitas Find, Replace, Goto yang berfungsi untuk mengganti kata tertentu menjadi yang baru adalah replace. Kita coba seperti ini. Ini kita pada menu file, kemudian home. Nah, bagian sini dia ada replace. Kata contoh ini adalah replace ya. Ini pada menu replace. Ini kata contoh kita akan ganti menjadi example. Nah, kita tinggal pilih kata replace, maka kata contoh ini akan berubah menjadi example. Ya. Replace. Nah, ini example. Ya, example menjadi itu replace. Di bawah ini termasuk perintah cengkes kecuali perintah cengkes ya, itu ada 5: sentence case, lower case, upper case, capitalized word sama toggle case. Ini upper case ada, sentence case ada, number case tidak ada, lower case ada. Lower case untuk membuat toggle case itu untuk biar lebih jelas, toggle cengkes, toggle case itu untuk huruf awal kecil kemudian huruf setelah itu. Jadi number case tidak ada ya, jadi karena untuk membuat catatan kaki adalah pakainya insert header and footer. Head itu berarti atas, kemudian foot itu kaki, catatan kaki ya. Misalnya seperti ini untuk catatan atas ini header, ini header namanya. Ini menu header sama footer. Footer itu berarti yang ada di bawah, catatan yang ada di bawah. Seperti ini. Contoh. Ya, kalau
ada tulisan tapi bukan di area ketik. Nah, namanya itu header sama footer. Head itu dari kata kepala, foot itu berarti dari kaki. Penempatan objek berada di belakang teks menggunakan perintah. Penempatan objek berada di belakang teks. Bentar, ini baterainya habis, saya cek dulu. Oke ya, sudah ya, penempatan objek di belakang gambar. Misalnya kita ini ada insert picture. Bentar, ini mouse-nya agak kurang enak. Picture. Nah, ini teksnya ada di belakang, berarti dia di behind. File option, sebentar. Advance. So tag boundaries. Nah, ini ya. Misalnya teksnya ini behind text, berarti kalau di behind text maka ini masih ada di header footer. Ini ya, teksnya ada di ya. Ini sudah. Wah, tapi ini gambarnya di header footer. Nah, ini tadi saya memasukkannya di header and footer. Kita coba dulu insert picture this PC. Nah, ini agar tulisannya ini ada bisa di ini ya. Coba saya besarkan dulu biar lebih jelas. Kita tebalkan. Agar tulisan ini bisa di bawah gambar, kita bisa menggunakan behind text ini. Nah, ini berarti teksnya ini bisa ada di bawah behind text. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini bahwa teksnya itu ada di belakang. Kalau kita buat in front of text, in front. Nah, ini karena teksnya ini ada di front, gambarnya di atasnya teks, gambar di atas teks, maka dia tidak bisa kelihatan ya. Penempatan objek berada di belakang teks, berarti behind text ya. Di belakang teks artinya untuk memberi bingkai. Bingkai itu adalah border and shading. Ini ya, border, insert. Back color. Nah, back border ini. Nah, ini memberikan seperti ini. Dia adalah back border, memberikan back border. Border and shading ya di sini. Kemudian Word Art menjian dan teks indah menggunakan Microsoft Word itu ada menu Word Art. Word Art itu adalah yang ini.
yang simbol A itu. Nah ini word art, teksnya bagus ya, ini nanti bisa diedit. Nah ini namanya word art. Sudah kita kemudian paragraf digunakan menjelis spasi adalah pada jendela paragraf buku untuk mencari spasi paragraf. Home paragraf ini. Line and paragraph spacing adalah menu spacing. Line spacing ya. Kemudian salah satu keunggulan Microsoft Word adalah untuk dapat menulis rumus matematika adalah equation itu insert equation. Nah ini untuk membuat simbol-simbol ya. Bentar ini saya hapus dulu aja. Nah ini di sini artinya nanti untuk rumus matematika ini ada x nx ini kita bisa pakai yang itu ya. Nah ini kan sudah ada. Benar. Nah ini, nah equation ya, insert equation ini. Equation sudah ya. Kemudian langkah untuk membuat kolom koran menjadi 2 kolom, insert kolom to, insert ya, home kolom insert kolom, layout kolom kalau yang di Microsoft Office ya. Layout kolom tuh ya. Layout ini ya, pada menu layout kolom, kemudian kita pilih tuh itu dual. Kemudian selanjutnya langkah yang digunakan untuk menambah baris di atas baris yang kita blok itu adalah insert row left berarti below, cell right, above. Ini ya, above itu berarti di bawah, above itu di atas kayak. Coba kita file new aja. Ini ya satu. Insert kita coba dulu biar kalian paham ya. 1 2 3 4 5. Ini untuk memperlihatkan kalian. Insert above itu berarti ya, ini tadi gimana ya? Ini kan kita ada di 3. Insert above itu berarti di atasnya, above di atasnya. Kalau coba kita di 4, kemudian insert below itu berarti di bawahnya, below di bawahnya, above di atasnya ya. Jadi langkah untuk juga menambahkan baris atas yang kita blok adalah berarti above, table insert above, row above. Kemudian selanjutnya untuk tabel Microsoft Word dapat Anda lakukan dengan perintah insert table, insert table ya, table insert table. Table berarti ini jawaban ini sama ya, boleh ya. Table insert table, insert ya. Kalau view itu melihat. Table insert kolom row berarti hanya di bawahnya. Kemudian langkah lainnya digunakan untuk menghapus kolom. Tabel delete kolom ini diblok dulu ya. Untuk mendapatkan teks rata tengah, top left berarti atas, kanan center, tengah kiri, alignment center berarti hanya yang tengah saja. Untuk mendapatkan rata tengah digunakan ini pada Microsoft Excel ya.
atau pada kotak pada tabel. Kemudian perintah yang digunakan untuk menggabungkan baris atau kolom adalah merge cell. Merge cell ya, ini ya, untuk menggabungkan dua kolom. Misalnya ini ada kolom 1 dan 2. Ini kolom 1, ini kan ada 2. Ini merge cell. Klik kanan bisa, ini merge cell, klik kanan ya. Ini dua kolom jadi satu ya. Jadi menunya adalah merge cell. Merge cell. Table merge cell ya. Kemudian Word mempunyai fasilitas menghitung cepat tabel, yaitu sum ya. Untuk menghitung, ini Word bukan Excel ini seharusnya sih. Mempunyai fasilitas menghitung cepat tabel adalah ini sum. Sum itu yang kemarin yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ini perintah tombol untuk mencari kata adalah Ctrl F. Ini ya. Misalnya kita keyboard on screen, saya akan menampilkan ya. Misalnya nggak punya teks ya. Nah, ini di tempat kalian sudah muncul ya. Ketika saya tombol kontrol, ini saya nyala kontrolnya, tombol kontrol kemudian F, nah maka dia akan mencari. Kita klik 2. Nah ini maka dia angka 2 ini akan di navigator. Ini navigator, kita mau cari apa aja, misalnya ini teksnya banyak ya, kita tinggal Ctrl F ini ya, Ctrl sama F, nanti akan muncul ini. Saya ini terlihat, nah Ctrl sama F, F-nya nggak muncul ya. Ctrl F ya. Jadi untuk mencari itu ya kita bisa kalian baca-baca lagi di materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya salah cara untuk mempercepat ketikan Word dengan menggunakan fasilitas autocorrect. Autocorrect itu ketika kayak seperti Android kalian, ketika mau ngetik kemana ada bau ketik kem, terus dia muncul autocorrect. Ya, selanjutnya sebelum kita melakukan mencetak, sebaiknya melihat tampilan sementara, yaitu adalah print preview. Seperti ini, misalnya kita mau ngeprint file print. Nah, ini adalah bentuk dari preview. Nanti apa yang kita lihat ini adalah yang kita dapatkan pada kertas pencetakan. Print preview ya, untuk melihat itu print preview. Kemudian pada saat kita menyimpan dokumen Microsoft Word, maka secara default file yang disimpan adalah DOC. Kalau PPT tadi saya sampaikan, PPT itu adalah untuk Microsoft PowerPoint, XLS itu untuk apa ya, Excel, kemudian CDR itu untuk CDR itu biasanya dia Corel Draw ya. Kemudian ada JPEG itu untuk gambar. Nah ini sudah hampir terakhir. Kemudian file pada Microsoft Word dapat kita cetak dengan perintah adalah print dokumen. Oke ya, mungkin ini sudah yang terakhir. Kita mungkin kalian nanti bisa coba-coba lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Kalian bisa coba baca-baca lagi, mencari banyak referensi, gunakan media yang ada Android itu untuk hal-hal yang positif, agar kelak kehidupan kalian bisa lebih bermakna dan bermanfaat, setidaknya bagi diri sendiri, kalau bisa ya untuk semua orang. Oke, itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada salah kurangnya kata, saya mohon maaf. Kalau memang ditemukan nanti kesalahan, itu bukan kesengajaan ya.
Tapi kalian tetap bisa mencari referensi soal-soal mengenai Microsoft Word, Office, dan pokoknya mengenai TIK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.